Setelah saya ditinggal hutang 50 juta dan berhasil dilunasi, setelah saya hampir mau ditahan polisi, dan setelah cinta saya hancur, saya memutuskan untuk ke Bandung. Saya pergi naik motor yang dikasih nama Jonathan, Pak. Jodoh di tangan Tuhan atau jomblo ingat mantan. Peduli lingkungan untuk sesama, itu adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial. Program yang saya bikin sama teman-teman kayak donasi sampah untuk santunan anak yatim. Hai, Hai. kenalan. Tegang. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Rojak. Saya anak keempat dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Sekarang saya adalah mahasiswa di Arts University, tapi sudah selesai tingkat akhir. Domisili, Domisili saya di Ciamis. Jambi. Ya, Ciamis, tapi sekarang saya di Cililin, Bandung Barat. Dari semester 3 mungkin. Dari semester 1 sampai semester 2 saya di Bandung, di daerah Caheum. Rutinitas sekarang Rutinitas sekarang saya bekerja sebagai administrasi di Azkaira Boiler. DKP jurusan Hayam. Aduh. Setiap pagi saya ngitung uang, terus ke bank, transfer ke ke kantor-kantor ayam, terus kontrol juga pemasukan pengeluaran uang. Seperti itu, Pak. Kerjaan saya cukup menarik dan santai. kuliah jurusan di kafe. Kuliah jurusan DKV. DKV mah bisa segalanya, Pak. Apalagi ngitung uang paling jago. Alhamdulillah belum pernah direvisi selama ngitung uang, Pak. Ngadongeng. Bercerita. Asalnya dari Ciamis. Iya, asal dari Ciamis. Kuliah DKP di Ku- Bandung. Kuliah DKV di Bandung. Nah, dongeng nak rumah. Oke. Bisa bikin ke DKP di Bandung. Jadi saya itu 2012 keluar sekolah. Agak tua juga ya, lahiran 93. Keluar sekolah 2012, terus saya kerja di Star Indonesia Modern Cross. Itu salah satu kursus musik di Ciamis. Nah, kerja di sana sekitar 3 bulan mungkin. Cuman mungkin karena salah langkah, saya kerja di buronan polisi jadi Pak itu teh. Jadi si pemilik si Star Indonesia itu adalah buronan polisi yang dilindungi oleh pemerintahan setempat. Pemerintahan setempat tidak tahu bahwasannya itu adalah DPO. Memang dari segi skill dia bermain musik dan lain-lain jago. Terus bisanya dia itu ngedeketin orang-orang dinas di Ciamis. Udah deket sama orang dinas, tiba-tiba muncul surat izin 2012 itu dari Dinas Pendidikan. Jadi bikin kursus musik di daerah kota yang lumayan agak banyak peminatnya. Saya jadi administrasi waktu itu. Penghasilannya 1 bulan itu lebih daripada 20 juta sampai 30 juta. Ya. Nah, pas ada acara Resistar ke Jakarta, saya ditinggal tuh Pak sendiri ngurusin mobil dan lain-lain, tapi ternyata bagian saya di admin itu tidak difungsikan oleh si pemilik itu. Jadi urusan keberangkatan ke Jakarta dan lain-lain dia yang siap segalanya gitu. Kalau nggak salah hari Jumat, setelah sholat Jumat, saya ke tempat kerja saya sama satu orang pengurus, izin ngobrol sama dia Pak, bahwasannya dia mau ngambil uang kayak gitu. Tunggu nanti anak-anak datang jam 4 sore sama orang tua. Busnya dia udah kayak bikin tempat duduk dan lain-lain. Ya kita kan nggak curiga nggak apa dia itu DPO ya Pak waktu itu. Setelah dari sana ternyata dari jam 3 saya tunggu balik lagi ke sekretariat itu ke tempat kursus, nggak datang-datang orang. Jam 4 udah banyak orang, udah mulai tegang. Soalnya yang kerja di sana kan cuma saya doang. Yang lainnya di belakang layar biasa. Nah, ketika udah nyampe maghrib, orang udah datang, udah nanyain segala rupa, ya mulai timbul kecurigaan nih orang kemana gitu. Secara kan udah mau berangkat ke Jakarta, tapi bus belum ada juga. Sampai Isya, masa udah banyak, mungkin sekitar 80 orang, campuran antara
guru sama bukan guru, antara si murid sama si orang tua udah pada kesana, anak-anak kecil Pak nanyain, "Om ini gimana mobilnya, kapan kita berangkat?" Nyampe Isa ternyata belum juga, jam 9 orang tua udah nggak bisa diredam. Terus tiba-tiba diacak-acak tempat kursus musik. Nah udah diacak-acak gitu, tiba-tiba si pihak dari dinas pendidikan mungkin adalah orang-orang terkait minta nama-namanya diamanin gitu. Nanti sana urusan orang tua mah biar mereka yang urusin. Kan saya pasang badan sendiri, sampai disangka saya bahkan yang penipu dan lain-lain. Padahal mah kan mau penipu, kenapa saya nggak kabur gitu Pak. Nah setelah sampai di sana, orang tua udah pada marah dan lain-lain. Pergilah beberapa orang tua yang emang udah nggak tahan gitu. Lepet panan makanan yang udah dibungkus teh dikasihkeun, ini buat AA sebagai salah satu bentuk sindiran. Saya kan masih pas keluar sekolah lumayan agak terbebani nya Pak, mental juga. Nah orang teh kerja bener tapi dikieu-kieu gitu ke orang tua teh. Tapi untungnya saya teh membangun kedekatan sama beberapa orang tua yang emang ngerti posisi saya di sana. Cuman sebagai administrasi, ngurus anak-anak, absen dan lain-lain. Sampai pada akhirnya dari jam 9 sampai jam 12 itu saya diem aja Pak di kantor itu. Datanglah orang tua yang emang ngerti sama saya gitu. Ternyata pas datang ke saya teh dia teh cerita bahwasannya dia teh investasi untuk si kursus musik itu sekitar 20 juta, ada yang motor, kan dia ngambil motor, ternyata motornya nama orang tua. Nah, tapi setelah ditelusuri ternyata orang tua yang investasi tersebut jadi tidak memberitahu kepada pihak kepengurusan setempat gitu Pak. Kepada pihak pengurusnya. Jadi secara otomatis kan pengurus juga mundur gitu. Cuman sayangnya dari pihak pendidikan lah yang memang mengelola itu tidak ada inisiatif untuk mengumpulkan orang tua dan menjelaskan masalahnya seperti apa. Dan pada akhirnya setelah 2012 itu ternyata ada siswa yang memang sudah curiga. Nama DPO-nya itu Denny Supratman Pak. Kalau di Facebooknya itu Denny Krakatau Pak. Ternyata pas saya buka Denny Krakatau itu Pak sama beberapa pengurus, ternyata memang DPO dari kota Jogja dia lari ke Ciamis 2012 itu. Dibuka, ungkap lagi sejarahnya, ternyata emang banyak siswa yang udah mulai curiga. Nah anehnya si si foto-foto orang tersebutnya kita nggak bahwasannya si foto udah diambil gitu Pak. Kaca di depan masuk ke, mungkin dia pakai magic juga Pak. Jadi kasih orang ketika masuk teh ya udah anggapan kita teh biasa aja, di depannya teh ada kaca gede kayak gitu. Dan lucunya orang tua yang kabur itu pamit sama saya, minta izin mau ngambil uang, dan ternyata ya saya kerja sama penipu dan saya ditipu. Sampai akhirnya saya keliling ke rumah orang tua siswa minta maaf gitu, barangkali saya yang salah. Nah udah 2012 itu, dulu kan saya aktif di komunitas sepeda ontel. Pinter ya Pak saya sama soal urusan peruangan. Aktif di ontel, saya setiap hari. Emang dari 2011 mungkin ya suka sepeda ontel, ikut berkegiatan. Jadi kenal sama anggota dewan, sama ketua KPU dan lain-lain di Ciamis teh. Pokoknya sama pejabat mah udah kipisan pokoknya. Nah saya diajak sama komunitas yang namanya Kompi Tubruk. Komunitas itu kasus juga Pak. Kompi Tubruk teh adalah salah satu komunitas kesenian mungkin di Kabupaten Ciamis, yang orang-orangnya memang teman-teman dekat saya. Saya diajak kita teh fokusnya ke pom-pom boy, kabaret dan lain-lain. Nah udah gitu ada salah satu organisasi juga di kepramukaan pokoknya mah, namanya itu unit protokol. Dia teh di bawah pimpinan Kuarcap Ciamis. Di bawah pimpinan itu mau ulang tahun, ternyata mercayain semuanya ke si Kompi Tubruk buat jadi si ngelola atau bikin si garapan filmnya. Saya teh nggak tahu apa-apa karena memang posisinya baru masuk. Ya udah ikut aja. Nah pas masuk di Kompi Tubruk ternyata tidak semudah yang dibayangkan gara film teh Pak. Kita bikin film, posisi saya dulu teh manajer produksi kalau nggak salah. Manajer produksi, posisi teh itu teh syuting teh kita teh ngabisin waktu sekitar 1 tahun kurang, soalnya karena terkendala di masalah dana. Tadinya kirain saya teh si pimpinan Kompi Tubruk teh mau bikin film yang biasa-biasa aja gitu kan,
di tahun itu teh asa teu mungkin filmnya juga kieu, gak kebayang anggaran yang bakal keluar gimana. Tapi dari si pihak si unit protokolnya menyanggupi waktu itu teh. Nah udah gitu kan Kompi Tubruk teh anggotanya banyak ya Pak, ada sekitar 10 orang mungkin. Tapi emang yang sering aktif gitu. Udah gitu teh kita teh garap film Pak, tanpa sepengetahuan saya, dananya dari mana dan lain-lain. Pokoknya mah itu mah urusannya si bagian apa namanya unit protokol sama si bagian Kompi Tubruk. Tapi bukan saya yang itunya, saya mah di lapangan fokus syuting kita teh kayak biasa. Masalah si Kompi Tubruk teh bubar. Tak ada sosok seorang yang bernama A meninggalkan saya terlebih dulu. Harddisk disimpan di luar. Posisi saya teh kan waktu itu ikut galang dana juga buat syuting berikutnya. Jadi kita tuh 3 kali syuting dalam jangka waktu berapa gitu, 2 minggu syuting, berhenti 1 bulan, 2 minggu syuting. Yang terakhir itu masalahnya di PC editing. Ternyata si A itu minta PC editing yang kayak gini menunjang. Harddisknya teh kalau nggak salah berapa tera dulu teh Pak. Karena saya posisinya ngajegang, jadi di Kompi Tubruk masuk, di si protokol masuk, menengahi gitu. Saya teh dulu teh ke Pangandaran buat minta dana produksi sama si DPR, anggota DPR, orang Pangandaran. Berangkat ke Pangandaran, ada kecemburuan sosial jadi Pak. Kecemburuan sosial di pihak Kompi Tubruk teh bahwasanya saya teh ke Pangandaran teh main-main. Dia teh nggak tahu bahwasanya kesana teh cari uang buat apa PC editing. Nelpon dari sekretariat teh. Ini laptop, dispenser, harddisk udah saya simpen di luar sana, di luar rumah. Dulu waktu itu kan kita ngontrak ya biasa. Ngontrak eta mah Pak pulang dari Pangandaran sekitar jam 11, saya teh nyampe rumah ditelepon. Anak-anak unit protokolnya udah pada tidur, jalan kaki saya Pak ke sekretariat, bari mewek gitu. Nangis teh gimana ya? Kita teh kan ngelibatin banyak orang. Terus teh ngelibatin juga sekolahan buat syuting dan lain-lain teh. Kok tega sih apa ya, berjuang bareng-bareng harddisknya disimpan gitu di sisi jalan. Gimana kalau misalkan si harddisknya hilang? Mikirnya teh kadinya we udah nangis. Sampai nyampe sana teh orangnya mah ada di dalam, cuman alat barang-barang kita yang dari unit protokol buat fasilitasi Kompi Tubruk teh udah disimpan di luar. Marahlah saya teh, hampir mau berantem tapi da teu wani karena lihat badannya gede ya Pak. Di theater. Nah di sanalah mungkin mulai ada cekcok antara si Kompi Tubruk dan unit protokol. Jadi yang dari si Kompi Tubruk teh semacam kayak yang pimpinannya teh ngambil hati anak-anak anggota gitu, bahwasanya si Ojak mah berpihak ke sana dan lain-lain lah gitu. Sampai akhirnya pagi-pagi semua barang diangkut. Dari sanalah mulai agak udahlah lepas dari si Kompi Tubruk. Nah di Kompi Tubruk itu adalah salah satu anggota yang memang dia juga sama kayak saya Pak, ada di unit protokol, ada juga di Kompi Tubruk. Jadi istilahnya kenapa kita bisa kerja sama si unit protokol, karena nyabang gitu Pak si orang ini teh. Namanya si I tau Pak. Iyo, si I anu pika sebelum teh Pak membuat hidup saya sengsara teh. Nah Pak, ari si I teh tidak pernah terbuka soal urusan keuangan. Pas diliatin kertasnya ke saya, ternyata sih produksi film teh dari hasil pinjam-meminjam anggota unit protokol dan lain-lain. Jadi punya teman ini pinjam nanti diganti. Pas kita lihat totalnya kurang lebih ada 50 juta. Saya teh bingung. Kenapa bingung? Karena ya dari mana kan kita dapat uang 50 juta, tapi film ini udah mau kelar gitu. Editingnya juga udah hampir setengahnya, cuman dari anggota dari komunitas sayanya mundur. Nah, di sanalah beban sebenarnya mah dalam artian harus mengikhlaskan namanya Pak istilah nama. Saya teh kan pengen kerja punya adik-adik kayak gitu, atau si film eta sampai beres atau gimana gitu. Nah, selesai itu teh dipikirkan sama saya teh. Tiba-tiba muncul ide dari si anggota unit protokol. Ini kan film tentang pendidikan, tentang pramuka. Gimana bagusnya kalau misalkan filmnya di roadshow kan. Saya teh pelang di roadshow kan. Iyalah bagus, bisa di tiketing. Tapi caranya gimana nih buat ngelobi ke dinas pendidikan. Ternyata si teteh itu teh adalah salah satu anggota di partai. Partainya sebutkan lah Pak. Jangan, partai A bukan nama.
salah satu anggota partai. Saya ikut Pak terjun ke partai. Pas saya ikut terjun ke partai ternyata benar orang paling kuat mah bisa segalanya. Konsultasi sama atasan si teteh. Ya udah kamu tinggal ke dinas pendidikan aja datang gini 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 gini. Ya udah kita pasang badan datang. Editing berjalan, ngedit lagi ke tukang hajat. Bukan ke editor, tapi emang itu benar Pak. Pengalaman gitu. Datang kita ke dinas pendidikan, bawa nama forum. Jadi kita bikin forum Pak teknik. Jadi kita nggak bawa si pramukanya karena kita udah konsultasi sama Kuarcap. Si Kuarcap sendiri agak sedikit keberatan kalau untuk di roadshow-kan. Jadi saya bikin forum waktu itu namanya Forum Pemuda Ciamis. Bikin forum gimana caranya supaya si film teh bisa masuk roadshow ke SMA sama SMP. Masuk, saya teh proposal ke dinas pendidikan, ketemu sama kepala dinas pendidikan. Baik sekali Pak itu teh. Nanti 2 minggu lagi datang ke sini, balik saya teh. 2 minggu lagi ke sana belum di ACC. Kan kesalnya Pak, 2 minggu balik belum di ACC, 1 minggu lagi balik belum di ACC. Nah, laporan saya teh ke partai saya gitu Pak. Karena saya udah masuk di partai. Laporan ke sana, ternyata pas sudah laporan, bilangin nama saya. Saya teh masuk ke sana dengan bangganya Pak. Pak gimana ini teh gini. Nah emang siapa ini disebut atasannya siapa? Saya bilang aja kata om saya pura-pura padahal bukan om ya, hanya rekan lah istilahnya mah. Disebutin nama dia ternyata berpengaruh besar Pak itu teh. Wah langsung bukannya bilang dari dulu gini siap saya teh. Nah, di sana ada keluar angka bahwasanya si film itu bisa di roadshow-kan dengan tiketing 5.000. 1.000 buat sekolah, 4.000 buat kita sebagai kru buat si Forum Pemuda Ciamis. Udah gitu saya masuk ke sekolah-sekolah dengan bangganya surat dari Dinas Pendidikan, tidak ada sekolah yang bisa mengugat saya untuk tidak berkata tidak. Datang ke sana percaya diri saya, Pak. Datang ke sana percaya diri. Langsung ACC langsung dibuatkan jadwal. Nah, untuk launchingnya, yang lucunya waktu itu lagi ada pergesekan karena kalau nggak salah pemilihan anggota dewan dulu teh Pak. Jadi yang bantu saya juga salah satu anggota dewan. Kita teh bukan di Ciamis roadshow, di Ciamis cuman bukan di kotanya tapi di daerah Banjarsari. Kan kita teh masang pendukung-pendukung kita dari si partai itu, otomatis kita bikin baliho, terus dukungan kayak semacam selamat dan sukses atas roadshow-nya film ini nih. Tapi fotonya teh foto orang partai gitu. Jadi ya kecemburuan sosial di partai sejen teh ke kita teh, tapi saya mah bodo amat lah, yang penting mah bisa berjalan gitu. Aman dari sana, roadshow lah. Nah, kendala di roadshow itu lebih ke cara kita ngomong buat ke anak-anak, karena saya basicnya bukan anak pramuka gitu Pak. Bukan anak pramuka. Pokoknya kita roadshow. Nah, yang bikin saya percaya diri itu waktu itu saya bisa naklukin salah satu SMA di Ciamis, SMA 1 sama SMA 2. Pesertanya juga nyampe ke 500 sampai 700 di aula. Bisa roadshow di depan orang banyak gitu kan Pak, bisa ngomong. Saya bercerita ya seperti ini, ceritanya lebih ke pengalaman gimana waktu kita syuting, naik gunung, aya nu kasurupan dan lain-lain gitu kan. Lebih ke perjalanannya justru bukan ke filmnya, tapi dimasukkan karena waktu itu si Pramuka Garuda sendiri agak sedikit dicari-cari sama si pramuka karena memang pramuka waktu antara 2012 sampai 2015 itu memang diwajibkan gitu. Roadshow, untungnya ada teman-teman saya dari unit protokol yang bantu. Setiap roadshow kita cuman kebagian 7.000 buat ngemie ayam, sisanya mah ke si tetehin, dibayarin hutang. Itu teh kita berjalan selama kurang lebih 3 tahun tapi heuleut geuning Pak, karena surat di Dinas Pendidikan ge Pak enggak berjangka 6 bulan. Baru kita bisa bisa berhenti dulu 2 bulan. Selama itu teh kita menikmati waktu-waktu liburan. No, emang bener ke orang tua teh cenah ieu teh gawe naon cenah, naonan roadshow aya hasilan mah. Tapi kan kerasanya sekarang gitu Pak, kesini ternyata kita bisa sosialisasi dengan orang banyak, dikenal, jalan-jalan di Ciamis tiba-tiba ada anak MTS SMA datang sehat saralim gitu, soalnya karena saya teh sebagai kru dan sebagai seorang pemain Pak. Jadi pas waktu di gunung itu ada yang namanya itu silutpi. Nah silutpi teh tidak diizinkan oleh pihak sekolah, sementara kita udah standby alat dan lain-lain. Terus tiba-tiba sutradara teh jak sana, kamu yang main sana. PDW saya teh main juga main, ternyata pas main tuh ya seperti itu.
Jadi saya teh lebih nyeritain ketika roadshow teh gimana saya main waktu itu ngedadak cari nenek-nenek waktu syuting ternyata butuh nenek-nenek dan nenek saya yang saya ambil Pak. Pokoknya pengalaman lah Pak selama 3 tahun itu nutupin hutang sambil saya diem di partai. Nah, dari partai saya belajar banyak Pak. Hampir mau ditahan tuh Pak saya di partai 2 kali. Nah, ketika selama roadshow saya diem di partai itu Pak. Diem di partai, pas diem di partai saya kan gak diem. Biasanya kan DPRD itu punya apa namanya anggaran kan ada saya punya forum. Saya ngajuin proposal dengan bangganya masukin proposal. Cuman kesalahannya Pak masukin proposal bukan di wilayah saya jadi posisinya cairnya masih di Banjarsari karena cairnya untuk kegiatan kalau nggak salah dulu itu pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu di Banjarsari. Posisi saya di sana hanya sebagai seksi dokumentasi. Tapi biasa gini Pak, proposal gitu mah orang-orangnya duka ada, duka henteu gitu. Cuman ada ketua, sekretaris, selebihnya mah biasa tulis tonggong. Ternyata hadiah dari Dewan teh eta teh anggaran teh cair Pak 125 juta. Saya yang ngambilnya baru 1 langkah dari Bank BJB sudah ditelepon sama oh iya saya. Ini ketemunya di masjid loh Pak, Masya Allah. Kasihin uang teh ya Pak. 125 juta tadi dikasihin sama ketua sama saya dikasihin. Seminggu berikutnya uang tinggal 25 juta. Ini uangnya kemana? Kata saya teh 25 juta kita harus ngadain acara. Tapi memang kalau apa ya si teteh itu sama saya ngadain acara teh emang acara viewer kita mah nggak pernah potong-potong uang kayak gitu. Cuman memang kan biasa dari atas mah harus ada potong-potongan. Nggak tahu dipotong apanya mah gitu Pak. Saya teh salah wilayah ngadain acaranya di Banjarsari sedangkan harusnya di Ciamis wilayah saya teh. Ternyata pihak desanya teh si pihak desanya teh anggota partai lain waktu itu teh. LPJ-nya udah nyampe ke pusat laporannya, sedangkan acaranya belum terselenggara karena fotonya kita foto biasa, asal ngambil foto aja gitu. Nasiblah saya harus kena sama Tipikor, tindak pidana korupsi waktu itu. Rapat itu kalau nggak salah saya malam-malam di tukang mie ayam Pak. Jadi suratnya itu datang ke sekretariat yang memang keliru sekretariatnya. Kita teh bikin si Forum Pemuda Ciamis waktu itu teh di rumah makan. Nah, rumah makan itu teh jadi salah satu tempat ngumpul kita. Terus si rumah makan itu jadi sekretariat. Ternyata surat panggilan polisinya teh 2 kali mangkir teh datang ke rumah makan. Pas saya mau makan teh ternyata udah ada panggilan 2 kali. Mun 3 kali nama diciduk juga nama. Rapat sama atasan saya, anggota dewan. Ini gimana? Besok harus ke kantor polisi, siap-siap. Di teknik Pak biasa, jangan bilang nama saya, siap Pak, siap. Saya berangkat ke kantor polisi pakai baju pramuka Pak. Waktu itu, teknik Pak biasa. Pas ditanya sama polisi, kamu teh sayang, masih sekolah, udah main anggaran dan lain-lain. Ya saya teh kan Pak nggak mau kalau sampai di penjara. Udah saya teh bilangin sama si bapaknya, Pak, soalnya yang paling pokok ditanya itu siapa yang pegang anggarannya kayak gitu. Bilangin saya teh si Y. Ini siapa? Si Y yang pegangnya sudah. Udah gitu kena orangnya, biasa sistem lah apa kayak gitu. Pokoknya si Y nggak ditahan, saya yang ditahan dengan selamat. Ada sisa uang anggaran teh 18 juta Pak kalau nggak salah waktu itu. Dikasih sama anggota partai yang lain 6 juta, ini 2 juta, 2 juta, 2 juta. Bebas. Nah, waktu itu saya teh bikin, itu teh namanya Forum Pemuda Cikaso. Itu beda forum Pak, jadi setiap anggaran teh beda forum. Saya banyak Forum Pemuda Ciamis, Laskar Muda Ciamis, Laskar Muda Cikaso. Banyak bikin proposal teh Pak. Nah, yang jadi beban saya mah waktu itu pas saya bikin forum, beda lagi forum pelatihan sinematografi. Saya sebagai ketuanya di sana Pak. Itu beban paling berat. Ya biasa we bermain dengan papol. Tapi terbebas juga masih selamat waktu itu teh. Masih selamat. Nah setelah dari sana
kan selama saya roadshow teh saya teh bawa series promotion galnya Pak nu garulis gini. Ada itu ketua, aduh disebutkan mah bahaya ya. Bahaya jangan. Ada ketua K pokoknya apa. Dia teh ngedeketin series promotion girl saya. Si ketua K teh nya saya teh hare-hare we ngobrol sama si salesnya kita mainkan ya. Karena dulu mah otak-otaknya liar nggak Pak, mainkan si saya teh. Saya teh difasilitasi kosan sama si bapak itu teh, sama si tetehnya. Terus teh apa namanya mau apa dikasih, sampai makan dikasih. Cuman si bapak teh ketahuan pengen menikmati tubuh si teteh gitu. Tapi kita teh punya misi yang berbeda, kita memanfaatkannya, jangan sampai tubuhnya ternodai. Ternyata si bapak itu salah satu orang penting di Kabupaten Ciamis. Jadi saya sampai ikut rapat, wah pestol teh radio apa pokoknya mah. Rapat tentang itulah biasa suara-suara karena di partai. Masuk ke sana. Tapi si bapak itu nggak tahu saya teh diam di partai yang lain gitu Pak. Jadi pas waktu pemilihan teh enak saya laporan ke atasan saya, ini gini, taktik pemilihannya gini. Sampai akhirnya saya diamankan sama pihak dari partai saya supaya nggak ketahuan sama si bapak itu bahwasanya saya teh anggota partai ini gitu pas pemilihan teh. Nah udah gitu kan saya teh sambilannya Pak bayar hutang kayak gitu teh, hutang udah beres, saya sambilan teh dulu itu tuh ngajar teater di Universitas Galuh, ngajar teater di sana. Pas ngajar teater teh ketemu satu sosok wanita yang begitu sangat luar biasa. Yang saya sangka teh bakal jadi calon istri saya, ternyata tidak. Ketemu itu teh Pak, saya teh di pas waktu ngajar ketemu sama dia PDKT, pendekatan biasalah masa-masa anak kuliah kayak gimana. Saya kan pelatihnya berkuasa jadi gitu Pak. Setiap ketemu kita di Indobaret ngobrol, ngobrol soal masalah cinta biasa gede ku anak muda. Pakai motor saya, motor tua itu. Wah, ketemu terus dia curhat bahwasanya si tunangannya teh sering kasar dan lain-lain. Pas saya tanyain masih tunangan, udah enggak katanya. Bahkan dia teh bilang najis sama si mantan tunangannya teh. Ternyata setelah dekat dia teh sampai gini Pak, foto bareng, udah jadian yang saya teh mah foto bareng pangmasakkeun saya tehnya Pak. Oseng kangkung, menu nate tempe dan cumi. Oh menu favorit Pak, pangmasakkeun popotoan kita teh Pak, sampai pakai baju yang sama. Aduh, serasa nikah ya pokoknya mah. Pakai motor custom waktu itu teh. Selang 2 hari mungkin Pak, udah nggak ada kabar dari dia. Saya teh tidak terlalu berharap, tapi berharap karena apa? Dia yang menaruh harapan kepada saya Pak. Oi, coba. Nah, teman saya teh yang nama si Ade Hasan ngobrol karena si pacarnya teh masih di komunitas si cewek itu. Jadi dia teh ngekos di kosan Arjuna, bikin komunitas kosan cewek gini Pak. Nah, teman saya teh salah satu pacarnya teh ada di kosan itu. Katanya si Siti Sophia akan menikah kenapa? Tapi kan saya teh nggak percaya karena dia udah naruh harapan ke saya, ngobrol serius ke saya tentang masa depan, gimana nanti kita duduk berdua di sebuah rumah. Wah, megah pokoknya Pak. Ternyata setelah itu saya nggak percaya sama si Ade, bahkan saya sampai berantem sama si Ade Hasan. Asa piraku, asa bohong gitu Pak. Dan ternyata betul Pak, ternyata dia teh nikah sama yang dinajis-najis. Anu dinajis-najis, anu di mung sunasi ieu mah kasar gitu. Nikah sama dia apa? Punya 2 anak, berarti kan cinta, Pak. Punya 2 anak. Saya teh waktu dikabarin dia nikah, dia kan nggak ada chat ke saya mau nikah atau apa. Sebulan mungkin ada ngechat ke saya ngabarin bahwasanya dia teh nikah. Itu teh 2016 mau ke 17. Wah, Pak, eta teh hati teh bener-bener hancur gitu. Keur teh sering ketipu, ditahan polisi, ditewak polisi. Cinta di beunang, wah, mental ka mana. Tapi Pak, selama proses itu teh enggak tahu saya mah sering istilah namanya berserah diri lah gitu. Ngan berserah dirina teh tahajud henteu gitu ngan ngadoa we pokona mah. Sesepedaan jam 12 malam teh ka Masjid Agung. Ngadoa kadang kita teh butuh suasana yang emang bener-bener sendirian gitu nya Pak. Ngobrol ke makhluk udah kadang gitu, makhluk mah kasebeleun gitu. Sendirian emang benar-benar gitu Pak. Sampai pada akhirnya ketika saya memang udah ada di posisi
katekan gitu kan, masalah ini udah beres, nya cinta eta numpang berat nama mungkin Pak. Ditinggalkan, sudah diberi harapan, kitanya udah bener-bener mikanya tiba-tiba seperti itu. Saya teh duduk di Masjid Agung kalau nggak salah, beres sholat zuhur, duduk di teras Masjid Agung, itu teh masih posisi saya di partai. Karena memang saya mah cinta banget sama partai saya teh Pak. Duduk tiba-tiba aya tukang dagang komprang geuning Pak. Baju muslim kayak gitu, dia teh apa ya, kayak semacam syukuran. Saya mah syukuran sena punya usaha segini juga masih bisa makan dan lain-lain. Terus ku Gusti Allah teh dilihatkeun, ieu masih banyak orang yang lebih bersyukur daripada kamu gitu. Aya tukang cendol di Masjid Agung nepi kayana ge keneh Pak aki-aki. Yeuna teh swing. Dia teh syukuran Pak. Alhamdulillah cenah masih keneh bisa usaha, bisa ibadah gitu. Tapi ibadahna teh kan eta mah gigireun rumah Allah gitunya Pak. Masya Allah, dia teh masih keneh syukuran. Beleg hate teh sieun, ieu teh maot gitu saya teh. Salat asar teh saya teh ketemu sama orang buta Pak. Sebelah saya salatnya. Jadi apa ya? Dia teh diambil sama anaknya mau asyar teh. Disuruh di saf paling depan. Nah, balik ke belakang teh dijemput lagi sama anaknya yang kecil itu Pak. Terg hate teh takut. Tiba-tiba pas udah beres sholat asar wiridan kan Pak, biasa sebisa-bisa wiridan kayak gitu. Ketemulah sama Pak Haji Wahyu, dia teh pemilik mie bakso apa waktu itu teh. Tiba-tiba dia datang nyamperin, ujug-ujug kenalan Pak sama saya teh, kenalan dan lain, ngobrol seputar pengalaman hidup dia waktu dulu dia di laut kayak gimana. Ieu teh beuki sieun Pak, seolah-olah kita teh akan mati hari itu teh. Saya teh ieu mulang kumaha sieun kitu kieu. Nah, saya balik ke rumah maghrib kalau nggak salah. Nangis ke ibu saya minta maaf gitu. Bisi saya selama dari 2012 sampai itu teh istilahnya mah teu ngabelaan keluarga, malah ngabelaan orang lain gitu kan. Karena tanggung jawab mungkin lebih ke sana sih, karena saya kan posisinya di manajer produksi. Jadi orang-orang teh tahu muka saya, kepala sekolah tahu saya seperti apa gitu kan pas produksi. Saya nggak mau sampai malu lah gitu. Kalau ketemu teh takutnya ditanya mana filmnya udah beres atau belum. Ternyata 2016 saya bisa roadshow ke IPB Pak, jadi pemateri di se-Indonesia di acara Kemah Riset Nasional. Acaranya se-Indonesia waktu itu saya ngobrol di hadapan orang-orang banyak waktu itu, dan itu satu kebanggaan. Selama proses si roadshow itu kita main-main biasa ke Yogyakarta, terus banyaklah kota-kota yang kita bisa kunjungi, tapi anggarannya juga dari pemerintah. Biasa ngajuin proposal Forum Pemuda Ciamis, mau roadshow ke Jogja, padahal mah teu roadshow. 500.000 dapat dari Dinas Pendidikan, 200.000 ke atasan saya, 300.000 masuk kantong saya. Ke Dinas Pariwisata seperti itu. Roadshow. Nah, udah itunya beres, udah cintanya hancur, saya memutuskan untuk pergi ke Bandung. Sip. Setelah saya ditinggal hutang 50 juta dan berhasil dilunasi, setelah saya hampir mau ditahan polisi, dan setelah cinta saya hancur, saya memutuskan untuk ke Bandung. Ke Bandung dulu teh, ke Bandung niatnya mau pesantren Pak, di Darul Tauhid. Karena di Bandung teh di Darul Tauhid ada program pesantren yang 3 bulan. Biasa ya hidayah datang nih Pak. Kita harus jadi santri. Saya pergi naik motor yang dikasih nama Jonathan Pak. Jodoh di tangan Tuhan atau jomblo ingat mantan. Pergi ke Bandung tapi nggak tahu Pak Bandung teh kemana gitu. Biasanya naik bus kan, ina motor, nasi kukut pergi ke Bandung, nemuin kakak saya. Kebetulan kakak saya semua pada kerja di Bandung. Nemuin kakak saya, pas nemuin kakak saya di sekolah, tiba-tiba kakak saya ngomong kayak gini, ya udah daripada pesantren, sana uangnya juga nggak ada. Mending kena iya wes sana kuliah. Di mana waktu itu kan Arsma masih BSI ya Pak. Kuliah di BSI aja. Saya masuk kuliah di BSI Pak. Waktu itu DKV katanya. Karena kakak saya sering lihat saya ngedit kayak poster-poster buat kabaret. Bikin film kan, udah di DKV ada potensi, sana kamu di DKV. Tanpa tahu DKV teh naon gitu. Masuk saya teh daftar di DKV. Masuk di DKV, tapi kan terkendala biaya dulu teh. Ya udah kerja aja, sana kerja di mana? Jadi OB mau, saya teh kerja jadi OB di Ocean. Ocean teh salah satu bimbel yang memang ada di bawah naungan si sekolah kakak saya. Kerja di Ocean,
Tapi merangkap Pak kerja di Ocean teh. Jadi OB iya, terus teh ngedit iya, promosi ke sekolah-sekolah iya, nempel-nempelkeun naon selembaran di komplek-komplek. Ya gitu. Sedangkan gaji saya teh 1.200.000 Pak untuk bertahan hidup di Bandung teh. 800.000 per bulan aja nge-save kuliah, 600.000 untuk bertahan hidup di Bandung. Beli beas, beli endog. Inti nama kita kalau misalkan punya uang minim teh harus beri micin yang banyak. Ujung bumbu rendang Pak di Indomaret asli. Itu teh kenapa Pak? Karena saya mah gini, bumbu rendang sedia. Nah, ketika uang kita udah habis Pak, itu sangat bermanfaat bumbu rendang dan nasi. Setidaknya kita bisa makan bumbunya terendang lagi Pak. Jadi ya irisan bawang, wah irisan bawang dimasukin, kasih bumbu rendang dikit aja. Masukin nasi itu terbaik Pak. Asli. Saya mah nggak tahu dah Pak, uang teh habis di tanggal 22 600.000 itu pasti Pak. Kadina mah bertahan hidup ya gitu, saya teh untungnya pinter ngobrol. Jadi nganggap ke orang tua teman saya teh orang tua sendiri gitu. Bertahan hidup teh gitu Pak, nguriling. Misalkan tanggal 1 ke rumahnya si Rehan, tanggal 2 ke rumahnya si Pipi, itu teh yang kerja di saya. Nguriling. Ke akhir bulan teh ketemu lagi sama orang yang itu gitu. Jadi udah terjadwal apa hidup saya mah harus kemana-kemananya untuk bertahan hidup teh. Nah, saya teh ke Bandung, nah udah mungkin berjalan 2 semester bertahan hidup seperti itu tanpa gaul jeung anak-anak, tidak terlalu gaul karena memang jadi sepulang kuliah teh harus langsung ke kantor untuk kerja. Nah, selama itu teh nyamperin Pak eta masuk DKP teh ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu, ngagambar dan lain-lain. Pas meeting masuk mah suruh ngegambar, saya teh muka sendiri ngegambar iya gitu bisa. Mata kuliah Pak Agus, namanya teh dosennya Pak Agus. Sok, coba kamu menggambar, menggambar asal. Ya namanya juga semester 1 masih dimaklumi. Tapi yang lucunya Pak, selama semester 1 sampai semester 8 mata kuliah saya gambar dan ini tidak pernah diremedi. Iya, karena mata kuliah gambar saya menggunakan aplikasi Corel. Di print. Terus di garisan gitu Pak, diceplak. Tuh kapagiheun ngagambar perdu, ngagambar model. Terima kasih Pak Agus. Hampura Pak Agus aduh. Tapi ternyata Pak seperti itu berproses gitu Pak. Semester 3 saya pindah ke Cililin karena kakak saya ada yang di Cililin punya usaha ayam. Nah, keluarga saya mah Pak nggak pernah kayak misalkan teh kakak saya kan alhamdulillah udah pada sukses. Ente pernah selama masih bisa masuk usaha sendiri teu pernah ngasih kayak gitu. Tadi anak-anak teh ente dikasih dengan semudah itulah. Kakak saya juga saya kerja. Tadi nama kerja saya teh merangkap Pak. Sebenarnya mah lebih ke ngurus anak sih Pak di sana teh. Jadi punya ponakan 2 antar sekolah dan lain-lain. Terus juga ngurusin administrasi perayaman. Nyampe sekarang mungkin saya kerja di kakak saya. Alhamdulillah gajinya juga lumayan. Bisa buat bertahan hidup, cuman ya kayak gitu. Dari posisi untuk Cililin ke kampus Ars University yang sekarang udah ganti nama, mungkin agak sedikit jauh, sekitar 2 jam dari semester 3 sampai semester 8 saya bolak-balik Bandung Cililin. Sampai ya kurus Pak seperti ini. Sebenarnya kalau saya di Bandung saya harus bahagia apa ini. Nah, nyampe ke sana ternyata lingkungan di sana juga bagus Pak. Lingkungan di Cililin bagus, kebetulan ada salah satu pondok pesantren yang memang bagus lah, sering ngadain kegiatan. Saya ngebangun kenalan di sana, bikin komunitas di sana yang namanya komunitas Pelita Peduli Lingkungan untuk Sesama. Itu adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial. Program yang saya bikin sama teman-teman teh kayak donasi sampah untuk santunan anak yatim. Tapi sampah di sini adalah sampah yang bernilai ekonomis. Misalkan ada botol aqua bekas, jadi si masyarakatnya dikasih karung, nanti itu disuruh dikumpulin, nanti kalau misalkan udah penuh ditampung. Untungnya di sana mendukung. Kemarin teh waktu acara santunan anak yatim, dari sampah aja kita 1 bulan udah bisa dapat 800.000. Terus selama 2 bulan ke belakang mungkin agenda dari si Pelita sendiri kayak ke kegiatan sosial Jumat berbagi. Jadi buka donatur Jumat berbagi, setiap hari Jumat kita berbagi sama teman-teman. Dan selama berproses itulah saya belajar Pak, oh iya di masyarakat teh memang
kita teh sebagai mahasiswa memang dipandang gitu Pak. Dalam artian dipandang teh mereka teh punya harapan yang besar ke mahasiswa. Mahasiswa teh harus bikin karya seperti apa sih gitu. Untungnya di sana ada teman-teman yang memang bisa diajak kolaborasi di pesantren itu. Nah, kesimpulannya daripada semua perjalanan hidup saya sampai ke Bandung mungkin sampai sekarang istilahnya masih bingung juga ya Pak karena baru lulus cari kerja kemana, terus teh segala digarap pokoknya mah yang penting bertahan hidup. Belum lagi sekarang mungkin ada yang memang harus diperjuangkan agar tidak kehilangan kembali Pak. Iya Pak, soalnya umur saya kan sekarang udah 27. Hampir seumuran lah mungkin dulu sama dosen saya. Beda 2 tahun, 3 tahun. Memang seperti itu Pak, kalau udah kena cinta udah berat Pak hidup. Harus diperjuangkan, soalnya ada trauma yang begitu mendalam Pak. Tapi saya percaya Pak, Jonathan itu apa ya namanya, keberuntungan bagi saya. Jodoh di tangan Tuhan, udah itulah. Kesimpulannya daripada keseluruhannya Pak, ini Pak, kesimpulan penting Pak. Yang dari 2012 sampai sekarang yang saya dapatkan itu, ternyata pencapaian itu tidak terlalu penting Pak. Yang terpenting itu adalah proses yang bisa mendewasakan kita. Wih, bijak.